rumah orang yang beriman yang Allah bangunkan di dalam surga adalah 70 mil kali 70 mil besarnya rumah itu. Bila 1 mil adalah 1,5 kilometer saja, maka 1,5 kilometer kali 70. Artinya besar, lebar dan panjang rumah itu kesininya 105 km, kesananya 105 km. Itu besarnya rumah yang Allah bangunkan. Sementara isi ruangannya dapat menampung 3 gunung besar ke dalamnya. Sementara batu batanya kata Rasulullah adalah dari emas padat, emas murni padat luar dalam. Pasir dan semennya dari yakut dan zabarjad. Butiran-butiran mutiara, butiran-butiran berlian yang digantungkan, yang ditempelkan sebagai interior penghias. Apabila satu saja dilepaskan kata Rasulullah, bumi dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya tidak akan mampu membeli yang satu butir itu. Maka bayangkanlah betapa beruntung orang yang apabila membangunkan satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Hari ini Masjid Baitul Ma'mur atau disebut dengan Masjid Ungu oleh warga dan masyarakat setempat diresmikan. Padahal masjid ini telah dipakai untuk beribadah para santri dan warga di dalamnya. Masya Allah, pahala yang tidak putus. Inilah perniagaan yang sempurna. Inilah kecerdasan tingkat tinggi orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta dan rezeki. Beda ya, beda dengan orang yang punya rezeki tapi semuanya tinggal di dunia. Padahal rezeki yang ia kumpulkan, rezeki yang ia dapatkan harusnya dia bawa sampai mati. Nah, ini jalur salah satunya. Bawalah rezeki yang didapatkan sampai mati. Karena Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu malah au mala ghairih? Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta sendiri milik dia untuk dia nikmati, ataukah harta orang lain yang lebih dia cintai padahal harta itu tidak bisa dia nikmati? Para sahabat menjawab, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah harta milik kami yang bisa kami nikmati lebih kami cintai daripada harta orang lain yang kami tidak bisa nikmati. Maka kata Rasulullah, malukum ma qaddamtum wa malu ghairikum ma akhartum. Baik kata Rasul, harta kalian adalah yang bisa kalian bawa mati. Nah ini ya, harta kalian adalah yang bisa kalian bawa mati. Kalian persembahkan untuk kepentingan agama Allah. Kalian jadikan untuk membela agama Allah. Kalian bangunkan rumah di antara rumah-rumah Allah. Itulah harta kalian dan kalian akan menikmatinya. Kalian akan dijaganya, kalian akan dilindunginya, kalian akan dibelanya nanti pada hari kiamat dan kalian menikmatinya. Sementara harta yang kalian jadikan sebagai warisan untuk anak keturunan kalian, setelah kalian pergi mereka membagi-bagikannya. Itu adalah harta orang lain. Kalian yang susah, kalian yang capek, habis umur kalian mengumpulkannya, yang menikmati orang lain. Rasulullah mengatakan, anak, istri, keluarga yang akan menjadi ahli waris itu orang lain. Setelah kita mati mereka menjadi orang lain. Di hari kiamat kelak Allah dan Rasul mengatakan, enggak ada lagi fataqatta'at bihimul asbab. Semua hubungan yang pernah terjalin di dunia sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai suami, sebagai istri, semuanya pada hari kiamat kelak udah putus-putus. Suami tidak akan peduli lagi dengan istri, istri tidak akan peduli lagi dengan suami, anak akan mengutuk orang tuanya, orang tua akan menyalahkan anaknya. Pada hari itu al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi ingat, harta kamu adalah yang kamu bawa, sementara harta orang lain adalah yang kamu mengumpulkannya, kamu yang mengusahakannya, tapi orang lain yang menikmatinya. Maka seharusnya kita lebih mencintai harta yang kita bawa mati. Cintailah harta yang kita bawa mati dalam artian infakkan harta itu selagi masih bisa. Sedekahkan harta itu selagi masih bisa. Seluruh orang yang mati, Allah ceritakan dalam Al-Quran, pasti meratap, menyesal, minta izin kepada Allah, hidupkan walau hanya 1 jam lagi. Dia ingin sedekahkan semua pencariannya. Karena dia tahu ketika itu yang bisa membantu dan menolongnya adalah harta yang ia sedekahkan. Sayang sekali yang ia sedekahkan sangat minim, yang ia infakkan sangat terbatas, terlalu perhitungan, sementara yang dinikmati oleh orang lain
jor-joran. Baik, hari ini kita meresmikan masjid ini dengan mengucapkan basmalah. Kita minta kepada Allah agar Allah terima amal soleh ini, agar Allah jadikan masjid ini sebagai sadaqatun jariyatun la yaqbiduha ila yaumil qiyamah. Pahalanya mengalir terus kepada orang yang membangunnya, kepada keluarga yang membangunkannya, kepada pihak-pihak yang terlibat lillahi ta'ala di dalamnya. Semoga siapapun yang memakai ini sebagai tempat solat 5 waktu, solat duha, solat tahajud, solat sunat qabliyah dan ba'diyah, dan solat-solat lainnya, serta orang-orang yang duduk di dalamnya membaca Al-Quran, orang-orang yang itikaf di dalamnya, orang-orang yang mengadakan acara majlis ilmu seperti ini di dalamnya, berpahala mereka, di copy paste pahala mereka semua oleh Allah dan dialirkan kepada keluarga yang membangunkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ibadah Allah yang kami muliakan. Mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita agar masjid ini diterima di sisinya. Amalan keluarga besar dan seluruh yang terlibat dalam pembangunan masjid ini diterima di sisinya. Lalu masjid ini Allah berkahi. Allah lahirkan dari masjid ini para ulama-ulama yang akan memimpin dunia masa depan. Amin. Semoga para hafizun Al-Quran dan hafizatul Quran, seluruh mereka dapat juga pahalanya dialirkan kepada orang-orang yang terlibat di dalam menyediakan fasilitas agama Allah ini. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa jami' khatayana فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ini masjid Baitul Ma'mur telah dibangun dan didirikan ya Allah dalam rangka mencari ridha dan wajah-Mu. Diniatkan oleh orang yang mendirikannya ya Allah untuk pahala yang mengalir buat mereka, buat orang-orang tua mereka, buat seluruh keluarga besar mereka. Maka sempurnakanlah niat mereka dengan pengkabulan dari Engkau ya Allah. Kabulkan niat mereka, sampaikan pahala mereka ya Allah. Beratkan timbangan amal soleh mereka pada hari kiamat kelak. Jadikanlah ya Allah seluruh kesolehan, ketaatan yang dilakukan di dalam masjid ini, pahalanya mengalir tanpa putus sampai hari kiamat kepada ahlul bait, keluarga besar yang mendirikan masjid ini. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya sami'ad da'awat, ya samad, ya samad, ya samad, ya basit, ya basit, ya basit. Engkaulah yang melapangkan dan meluaskan rezeki. Lapangkanlah rezeki dan luaskanlah seluas-luasnya rezeki yang halal, yang thayyib, yang mubarakah dari sisi Engkau untuk ahlul bait yang mendirikan masjid ini ya Allah. Lapangkan rezeki mereka dalam segala bentuk, lapangkan urusan mereka dalam segala urusan ya Allah. Lapangkan semua yang sempit dan bukakan semua yang tertutup dan tersumbat ya Allah. Engkaulah sang maha pemberi rezeki. Jadikanlah kehidupan mereka di dunia ini dalam keadaan kebaikan sampai mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Berikan setiap mereka iman yang tertancap dalam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam ya Allah. Jadikanlah mereka hidup di atas ketakwaan, jadikanlah mereka hidup dengan iman dan di atas kesolehan, dan wafatkan mereka husnul khatimah. Wafatkan mereka husnul khatimah. Wafatkan mereka husnul khatimah. Siapapun yang hadir pada hari ini di dalam ruangan masjid ini dan di luar sana, dan seluruh polisi-polisi yang ada, TNI yang ada, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ikut hadir ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu. Cintai kami seluruhnya ya Allah. Ridhai kami seluruhnya ya Rabbal Alamin.
Lindungi kami dari segala buruknya petaka, bencana, huru-hara dan musibah-musibah akhir zaman. Lindungi kami dari kemurkaan dan kebencian-Mu ya Allah. Angkat derajat kami di sisi-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tolong kami, jadikan kami termasuk yang terhitung di sisi-Mu sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau akui dan hamba-hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman. Kokohkan kaki-kaki kami di atas iman menapaki jalan siratal mustaqim sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami. Beri kami rezeki ya Allah husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berilah kami rezeki husnul khatimah. Berikan kepada kami rasa benci dan jijik kepada dosa-dosa serta maksiat ya Allah. Tumbuhkan rasa suka cinta yang mendalam di dalam hati kami kepada masjid, kepada Al-Quran, kepada sujud, kepada amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, dan tumbuhkanlah rasa cinta yang luar biasa kepada kami ya Allah, kepada ilmu dan majlis ilmu dan kepada para alim ulama. Allahumma amin. Allahumma amin. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma wa taqabbal minna du'a ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, tolonglah Indonesia kami di masa depan ya Allah. Kami melihat keadaan Indonesia kami sekarang sangat rapuh, sangat lemah. Keadaan negara kami yang tercinta sudah seperti di ujung tanduk. Tanah-tanah kami yang sangat luas, hampir-hampir lebih 78% bukan lagi milik kami saat ini ya Allah. Hutang-hutang kami yang membelit kehidupan kami, menjadikan NKRI ke depan bisa-bisa akan tergadai dan tidak lagi menjadi milik kami ya Allah. Ya Allah, seluruh kekayaan yang ada di dalam negeri kami, di dalam perut bumi kami, hampir-hampir bukan lagi menjadi milik kami ya Allah. Ya Allah, akan seperti apa nasib Indonesia kami ke depan? Tolonglah ya Allah, tolong selamatkan Indonesia kami, selamatkan NKRI kami yang tercinta ya Allah. Ya Rabbana, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, sayang kepada kami, cinta kepada NKRI ini, anti disogok, pantang untuk menyuap dan tidak mau melakukan korupsi ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin yang memimpin kami di Indonesia ini ya Allah, pemimpin-pemimpin yang sayang kepada para umat Islam, umat Nabi Muhammad, dan hormat dan memuliakan para alim ulama. Jadikanlah ya Allah pemimpin-pemimpin kami di Indonesia ini adalah pemimpin-pemimpin yang menganggap NKRI adalah harga mati, dengan jiwa dan raga melindungi NKRI ini ya Allah dari terjatuh kedaulatannya kepada tangan-tangan para pembenci-pembenci Islam dan pembenci negara ini ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari komunis, kami berlindung kepadamu dari ateis, kami berlindung kepadamu ya Allah dari separatis, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kaum liberalis, kami berlindung kepadamu ya Allah dari para munafikin yang menggadaikan dan menjual negara ini dan aset-asetnya kepada musuh-musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada para kaki tangan Dajjal yang kuku-kukunya sudah tertancap di Indonesia ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari makar dan kejahatan mereka. Balikkan makar mereka kembali ke atas diri mereka ya Allah. Timpakan bencana yang dahsyat dalam kehidupan mereka ya Allah, di dunia ini dan sampai ke akhir hayat mereka. Ya Allah, lumpuhkan seluruh konspirasi mereka, mandulkan seluruh rencana-rencana busuk mereka. Ya Allah, berikan kepada mereka dan izinkan kami menyaksikannya, petaka yang besar ya Allah di dalam kehidupan mereka selagi mereka hidup di dunia ini. Allahumma amin. Siapapun yang sayang kepada kami, cinta kepada Engkau, dan sangat mencintai NKRI ini ya Allah, lindungi mereka semua, selamatkan mereka semua, kuatkan dan kokohkan kekuasaan mereka ya Allah, dan beri berkah mereka dalam setiap rezeki yang mereka terima. Lindungi mereka dan anak-anak istrinya serta keluarga besarnya dari segala apapun keburukan yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Ya Allah, wahai ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin, lindungilah para alim ulama ahlus sunnah wal jamaah dari sampai Merauke. Lindungilah ya Allah para habib-habib kami, para kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami, da'i-da'i dan da'iyah-da'iyah kami, para pencinta-pencinta negara ini ya Allah. Lindungi kami semuanya dan sayangi, cintai, muliakan ya Allah, pelihara, mudahkanlah dan kembalikanlah dalam keadaan selamat Habibuna Habib Rizik Syihab ke Indonesia ya Allah.
Ya Allah, dia adalah imam besar umat Islam Indonesia. Kami rindu dengannya, kami cinta kepadanya, karena dia adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang membela kehormatan Islam dan NKRI ini. Ya Allah, selamatkan beliau di sana ya Allah, lindungi dan mudahkanlah urusan beliau di sana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sampaikan kepada Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kami mencintai keturunannya ya Allah. Ya Rabb, sampaikan salawat dan salam kami agar kami berhak mendapatkan syafaat Rasul yang mulia kelak pada hari kiamat, agar kami dianggap sebagai umat yang diakuinya di hadapannya kelak di hari kiamat. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya Allah, hari ini masjid ini kami resmikan, maka Engkau sepakatilah dengan taufikmu peresmian ini ya Allah. Engkau sepakatilah dengan taufikmu majlis pembuka daurah ini ya Allah, yaitu dengan acara peresmian masjid dan daurah tauhid, daurah yang paling Engkau cintai, majlis yang paling Engkau ridhoi dan Engkau cintai di bumi adalah majlis ilmu. Apalagi kami mengkaji dalamnya tentang la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Sebentar. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka peresmian masjid ini, semoga doa kita tadi Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Maka saya minta seluruh kita sebelum acara daurah ini kita mulai, bangunlah, solatlah 2 rakaat. Yang belum duha, maka mulailah solat duhanya. Kalau bisa tambahkan lagi 2 rakaat lagi. Bagi yang sudah duha tadi, maka sempurnakanlah duhanya. Makin banyak duha itu makin baik. Lalu doakan diri kita, bangsa kita, agama kita, dan 2019 kita. Doakan juga masjid ini, pesantren ini, dan siapapun yang mendirikan masjid ini, serta siapapun aktivis dakwah dan pencinta NKRI ini, kita doakan. Setuju? Ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh para malaikat, include di dalamnya si Azazil, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Allah Maha tahu nih, akan ada satu hambanya yang tidak akan mau. Tapi Allah tidak mau langsung memvonis sebelum ada pembuktian, supaya yang lain gak banyak bantah. Allah buktikan dulu. Sujudlah kalian. Fasajadu fatu fujaiyah. Semerta-merta, langsung spontan, gak pakai tanya pendapat kiri kanan. Gimana, sujud gak? Sujud gak? Gak gitu. Ketika ada perintah Allah, langsung spontan. Itu tandanya orang yang sempurna. La ilaha illallah. Gak pakai nanya-nanya, ini syariat Allah loh. Ketika Allah perintahkan gak pakai tanya-tanya, gak pakai musyawarah, jalankan apa enggak ya, jalankan apa enggak, langsung spontan. Itu baru ahli tauhid. Ahli tauhid itu kayak menghidupkan listrik, tak langsung hidup, tak langsung mati. Sami'na wa ata'na. Itu yang ahli tauhid. Dia dengar saat itu, dia langsung jalankan saat itu juga. Para malaikat langsung sujud. Illa, kecuali siapa yang iblis? Iblis itulah Azazil tadi. Terbukti dia tetap tidak mau sujud. Dia tetap berdiri. Allah Maha tahu jawabannya apa di hati si Azazil. Tapi Allah ingin memperdengarkan suaranya sebagai bukti agar Allah tidak disalahkan. Apa jawaban Azazil ketika Allah tanya dalam surah Al-A'raf? Ma mana'aka alla tasjud idz amartuk. Hai iblis. Allah kasih nama baru ya. Dari Azazil namanya menjadi iblis. Hai Azazil, iblis. Apa yang menjadi penghalangmu tidak mau menjalankan perintahku? Padahal tadi itu instruksiku. Qala, menjawablah si iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enggak logis ya Allah. Saya ini lebih terhormat daripada Adam. Saya ini kau ciptakan lebih duluan dan dari api. Dia kau ciptakan kemudian dan dari tanah liat. Coba pikir yang benar ya Allah. Allah pula suruhnya mikir. Terhormat yang mana? Api apa tanah liat? Api itu di atas, ringan, lembut, nggak bisa dibawa main-main, membakar dan bercahaya, indah. Sementara tanah liat di bawah, hitam, jelek, busuk, bau, keinjak-injak.
Masa iya yang engkau ciptakan dan sudah terbukti ketaatannya selama ini lebih senior, engkau suruh sujud kepada junior yang kau ciptakan dari bahan yang lebih hina? Dia hanya melihat dari material, dia hanya melihat dari status kefisikan, kebendaan. Maka apa kata Allah? Sombong engkau wahai iblis. Aku perintahkan engkau sujud, engkau tidak mau sujud. Mulianya orang bukan dari apa dia diciptakan, bukan karena duitnya, bukan jabatan dan pangkatan, bukan senior dan juniornya. Mulianya seseorang karena ilmu dan ketakwaannya. Maka Allah katakan, kamu hai iblis keluar. Aba wastakbar, enggan dia menjalankan perintah Allah, wastakbar, dan dia menyombongkan diri di depan Adam. Wa kana minal, maka adalah iblis itu termasuk di antara yang kafir. Oh, sakitnya hati iblis luar biasa. Dicampakkan dia dari surga. Dia temui komunitasnya yang masih tersisa hidup dari bangsa jin, minta-minta maaf. Ya, dia temui seluruh jin-jin yang ada, dia kumpulkan lagi. Sorry banget lah, ini masa lalu. Please forgive me. Sudah, maka iblis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Coba tuh lihat, iblis dedengkot kejahatan di alam semesta ini minta panjang umurnya masih ke Allah. Lah orang sekarang minta panjang umurnya ke setan. Pergi ke gua minta panjang umur, pergi ke dukun minta panjang umur. Wong iblis saja, induk semangnya segala penjahat di langit dan di bumi itu minta panjang umurnya ke siapa? Karena dia tahu siapa itu Allah, si iblis ini. Minta panjang umur, Allah kabulkan. Innaka minal munzarin. Baik, umurmu saya panjangkan sampai hari kiamat. Tapi kamu nanti wajib mati ya. Iya ya Allah, pokoknya sampai kiamat. Oke dah. Permintaan yang kedua, Allah kabulkan lagi yang kedua. Ya Allah, jadikan kami bangsa jin bisa melihat Adam dan anak keturunannya, tapi mereka tidak bisa melihat kami. Allah kabulkan juga. Maka setan-setan, jin-jin, ya, iblis bebas melihat kita, sementara kita tidak mampu melihat mereka. Kalau ada yang mengaku bisa melihat jin, bisa melihat setan, pastikan orang ini di dalam tubuhnya sudah ada jin dan setan. Walaupun dia kayak kiai besar, pakai sorban atau serba hitam dari atas ke bawah, hitam sampai giginya aja putih. Itu pun banyak keraknya. Kalau nggak percaya, coba bawa sini. Orang-orang yang ngaku bisa melihat jin dan setan, kita ruqyah, pasti dia akan kesurupan. Karena tidak ada yang mampu bisa melihat bangsanya sendiri kecuali bangsa itu ada dalam tubuhnya. Ya, baik, Allah kabulkan. Yang ketiga permintaannya, izinkan aku menyesatkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam sebagai calon ahli neraka. Allah katakan bisa, saya kabulkan. Kecuali hambaku yang ikhlas dan yang senantiasa bersyukur, engkau tak akan mampu menembus mereka. Cuma dua tipe hamba ini yang tidak akan bisa digoda, yaitu hamba yang ikhlas dan hamba yang bersyukur. Wong niatnya bukan wajah manusia, niatnya bukan ridho manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah masih ridho, Allah masih cinta, nggak peduli orang tahu, orang nggak tahu, orang seneng, orang nggak seneng, karena yang dia cari bukan ridho manusia. Maka yang macam ini nggak bisa tembus setan menggodanya. Oke, sekarang siapakah sekarang iblis dan siapakah setan? Iblis adalah si Azazil. Cuma dia seorang yang umurnya akan dipanjangkan sampai hari kiamat. Dia seorang. Setan adalah seluruh bangsa jin di muka bumi yang kafir kepada Allah dan berbaiat, bersedia menjadi bala tentaranya iblis. Maka dia adalah setan. Jin adalah yang tidak berbaiat kepada iblis. Jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang ahli maksiat juga kayak kita-kita. Nah, jin ini bagaimanapun kekuatannya di bawah setan. Makanya ada setan-setan yang maksain jin. Setan bisa maksa jin karena setan diberi kelebihan dan dia punya pasukan. Dia adalah bahagian daripada pasukan elitnya iblis, setan-setan itu. Kalau bulan Ramadan, coba lihat, kata Rasulullah bulan Ramadan setan diikat apa tidak? Setan dibelenggu apa tidak bulan Ramadan? Wasuffidatis syayatin, kan begitu kan? Seluruh setan dibelenggu, seluruh setan diikat. Tapi masih ada nggak yang kesurupan jin pada bulan Ramadan? Masih ada tidak? Ketahuilah bukan setan di dalam badan orang itu, tetapi jin
yang disuruh oleh setan, lanjutkan kerja saya. Selama kami diikat, kalian lanjutkan. Kalau tidak, awas keluargamu. Jadi dia bisa menyandera keluarganya, dia bisa mengancam keluarganya. Kamu lakukan makar terhadap tubuh orang ini, kuasai hatinya, jadikan dia bermaksiat, jadikan dia melakukan ini, sakit terus badannya, segala macamnya. Sehingga ada orang-orang yang diruqyah bulan Ramadan, padahal kalau setan pasti sudah terikat. Lepas Ramadan, pas besok mau Idul Fitri, maghribnya baru setan-setan dibebaskan kembali. Jadi biasanya kalau ingin meruqyah paling sempurna itu bulan Ramadan. Jin-jin ini bisa disuruh tobat, keluarlah engkau, minta ampunlah kepada engkau, jangan takut lagi pada setan, segala macamnya, bisa kita nasihati begitu. Oke, sekarang saya bertanya, kalau begitu iblis statusnya beriman atau kafir? Sampai sekarang? Sampai sekarang? Loh, Nur Khalis Majid sudah memberikan gelar untuk iblis, berhak mendapatkan Tauhid Award untuk iblis. Kenapa? Iblis bertahan walaupun apapun resikonya, tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Iblis tahu hanya Allah yang berhak untuk disujudi. Ketika para malaikat disuruh sujud kepada Adam, iblis bertahan. Maka itulah dia tauhid yang sebenarnya, kata mendiang Nur Khalis Majid. Itu ada di buku beliau loh. Bagaimana untuk dibantah? Oh ini Ustaz Azul ini apa ini? Bukan, memang di buku beliau. Masih ada jejak rekam. Dia mengatakan iblis itu berhak mendapatkan Tauhid Award, penghargaan Tauhid, sebab dia tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Yang mengatakan iblis kafir siapa? Jawab yang mantap. Jawab yang mantap. Yang mengatakan iblis kafir siapa? Ada dalilnya tidak? Itu ayat yang tadi saya bacakan, surah Al-Baqarah. Wa kana minal kafirin. Adalah iblis itu termasuk yang kafir. Baik, saya bertanya berikutnya. Kalau dia kafir, iblis ini, apakah ketaatannya begitu banyak sebelumnya tidak menjadi berharga di mata Allah? Hah? Apakah ketaatannya yang sangat banyak selama ini, yang menjadikan levelnya setingkat dengan para malaikat, menjadi tidak berharga di mata Allah? Tolong jawab. Ya. Menjadi tidak berharga ya? Ya. Kenapa kok tega amat? Jawab. Kita diskusi ini, kita diskusi. Jadi kalau tadi katanya tidak ada dialog, tidak ada diskusi, di tengah pengajian saya buat kita diskusi. Ya. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, buka surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Alladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Coba buka surat Muhammad ayat 8 ayat 9-nya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Alladzina kafaru, orang-orang itu telah kafir, maka celakalah mereka. Fata'sal lahum, celakalah mereka. Wa adalla a'malahum, seluruh amalan mereka jadi sia-sia. Sebanyak apapun amalannya jadi sia-sia, enggak dianggap lagi oleh Allah, dianggap enggak pernah ada, padahal amalannya su'abrek. Ayat 9-nya, ayat 9-nya tadi ayat 8 baru ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Itu karena mereka ada di antara instruksi Allah yang mereka benci. Awas, camkan ini baik-baik. Itu karena ada di antara instruksi langit, instruksi Allah, perintah Rasul yang dia benci. Iblis benci enggak sujud kepada Adam? Yang menyuruh sujud kepada Adam siapa? Allah. Kalau ada di dunia ini orang Islam benci sholat, maka dia sama enggak dengan iblis? Ya, mudah saja memahaminya, mudah saja. Kalau ada di dunia ini orang yang benci bayar zakat, padahal dia sudah wajib mengeluarkan zakat, sama nggak dengan iblis? Sama. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi kaum murtadin. Awal-awalnya cuma seorang sahabat yang agak bimbang, yaitu Umar bin Khattab. Yang lain sudah sepakat nih, perangi orang-orang murtad itu. Apa kata Umar kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, atuqatilu qauman syahidu anna alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa aqamus shalah. Apakah engkau akan memerangi suatu kaum yang bersyahadat, kaum itu mendirikan sholat, semua yang lain mereka kerjakan, mereka membayar zakat, engkau perangi mereka? Kan kata Rasulullah nggak boleh memerangi sama muslim. Apa jawaban Abu Bakar? Naam, ya, saya akan perangi mereka. Apakah engkau lupa ya Umar, bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang bersyahadat lalu mendirikan sholat, membayarkan zakat,
maka terjagalah darah mereka dan harta mereka dariku. Tapi jika mereka meninggalkan salah satu di antaranya, maka tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi terjaganya darah. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunah ila Rasulillah laqataltuhum alaih. Demi Allah, kalau sempat satu domba saja yang seharusnya mereka keluarkan sebagai zakat, mereka tidak lagi keluarkan, mereka hanya keluarkan di masa Rasulullah hidup saja, laqataltuhum alaih, pasti aku perangi mereka. Memerangi Muslim menurut Abu Bakar ketika Abu Bakar Siddiq dan seluruh para sahabat, termasuk Umar bin Khattab sendiri, yakin dan percaya setelah mendengar hadis ini bahwa mereka telah murtad. Padahal satu saja syariat Allah, yaitu zakat, yang mereka tolak. Iblis cuma satu perintah Allah, tidak ada yang lain. Cuma satu perintah Allah yang ditolak oleh iblis. Karihu ma anzalallah. Mereka benci, mereka tidak suka dengan satu saja syariat Allah. Bagaimana kalau ada setengah Al-Quran yang dibencinya? Satu ayat saja cukup, dia benci. Maka ibarat Allah, dia dan iblis sami mawon. Bodoh wae. Entah benar atau enggak bahasa saya, pokoknya tolong anggap saja paham. Sama aja itu. Ada wanita bakar jilbab padahal dia muslimah, katanya saya sangat benci dengan syariat jilbab ini. Sudahlah, walaupun dia haji tiap tahun, walaupun dia bangun masjid di seluruh kota, di seluruh Indonesia, walaupun dia bangunkan rumah-rumah anak yatim piatu, dia bangunkan pesantren, tapi dia benci dengan jilbab, kena dia sudah. Ada satu perintah Allah saja yang dibencinya. Ayat surat Muhammad ayat berapa tadi? 8 dan 9. Inilah dia iblis. Iblis masuk surga apa tidak? Apakah iblis tidak punya la ilaha? Apakah iblis tidak punya la ilaha? Punya apa tidak? Tolong saudara, buka dadamu. Buka dadamu. Apa yang tertulis di situ? Itu sekadar hanya di baju atau sampai masuk ke dalam hati? Saya peringatkan ya, tolong yang punya baju-baju macam ini pakai jaket. Sebab apa? Kalau masuk ke WC tidak boleh ada lafaz Allah itu. Ya, guntingan kunci, ada tulisan la ilaha illallah, topi. Sekarang kan lagi menyemarakkan bendera tauhid kan, pakai topi la ilaha, masuk WC. Nggak boleh. Harus disimpan dalam tas. Kalau bajunya jangan sampai baju itu dibawa masuk ke dalam WC. Paham ya? Insyaallah udah bagus tuh pakai jaket, kalau masuk WC tutup trik. Nanti keluar silakan buka kembali, Superman. Ibarat Allah yang kami muliakan, iblis sepakat kita dalam neraka? Sepakat apa tidak? Ada yang keberatan iblis dalam neraka? Sepakat tidak iblis dalam neraka? Sepakat. Sepakat tidak iblis kafir? Rasulullah bersabda, man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Yang tidak mau mengkafirkan yang Allah nyatakan kafir, yang dinyatakan Rasulullah kafir, maka dia yang jadi kafir. Allah Rasul mengatakan ini si fulan kafir. Jelas-jelas Allah mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir, iblis kafir. Lalu kita mengatakan, oh enggak, agama semuanya sama, ini adalah saudara kita. Toleransi itu bukan begitu artinya. Toleransi adalah silahkan kamu dengan agamamu, kami tidak akan ganggu. Silahkan kamu dengan ibadahmu, kami tidak akan recokin. Tetapi lakum dinukum, itu yang toleransi. Kita nggak ganggu mereka. Itu yang disebut dengan toleransi. Tapi kalau toleransinya kebablasan, agamamu benar, agama kami benar, kita terserah memilih agama mana saja benar, itu namanya kata guru kita, ini namanya iblis pluralis. Saudara-saudaraku, ini kunci. Di kunci ini ada tidak gigi-giginya? Ada ya? Oke. Seandainya gigi-gigi ini lengkap, dimasukkan ke tempat yang memang pasangannya, terbuka tidak? Bisa ya? Bisa. Bagaimana kalau di antara gigi-giginya ini ada yang patah satu, bagian ini aja patah, satu aja patahnya, bisa nggak dibuka? Yakin? Kalau begitu anggaplah ini pintu rumah, bisa nggak masuk pintu rumah itu? Ini kunci pembuka pintu rumah. Dan ada yang patah, bisa nggak masuk rumah itu? Maka dengarkan pertanyaan seorang murid kepada Syekh Wahab bin Munabbih.
Apa kata si murid bertanya kepada guru? Guru, kami dengar ada hadis yang mengatakan siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka wajib baginya masuk surga. Wahai guru, benar enggak itu hadis? Jawaban Syekh Wahab bin Munabbih, benar. Itu hadisnya sahih. Dia bacakan sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu benar. Ucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Lalu bertanya lagi muridnya, guru, kami dengar ada hadis begini. Ini benar enggak hadisnya? Siapa yang mengilmui la ilaha illallah semasa dia hidup, mengilmui ya, dia tahu seluk-beluk la ilaha illallah, lalu dia meyakininya, dia pegang erat-erat, dia mati walaupun enggak sempat mengucapkan la ilaha illallah, mati mendadak. Kalau sekarang ibaratnya mati kena bom, mati kena apa yang langsung saja mati. Jalan di bawah sebuah bangunan yang sedang dibangun, ya, tiba-tiba jatuh paku di atas kepalanya, mati, pakunya 2 ton, mati, enggak sempat mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Guru, apa jawaban Syekh Wahab bin Munabbih? Ya, itu juga hadisnya sahih. Begini jalurnya sampai ke Rasulullah, dibacakan. Tapi wahai muridku, kata Syekh, ketahuilah likulli bab miftah, seluruh pintu itu ada kunci pembukanya. Wa inna miftahal jannah la ilaha illallah, sesungguhnya kunci pembuka pintu surga itu hanyalah la ilaha. Wahai muridku, adakah engkau lihat kunci yang tidak ada giginya? Tidak ada, guru. Apakah seluruh kunci ada giginya? Ada, guru. Bagaimana kalau seandainya kunci itu ada yang patah satu giginya, dia bisa buka enggak pintu rumah itu? Tidak, guru. Maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam pintu surga. Engkau membawa kunci la ilaha illallah, sementara di dalamnya ada yang patah giginya. Engkau tidak akan bisa menjadi ahli surga. Paham sekarang jawaban Syekh Wahab bin Munabbih? Iblis patah enggak salah satu gigi kuncinya? Patah. Disuruh sujud kepada Adam. Artinya dia harus tunduk kepada semua perintah Allah dan perintah Rasul. Seandainya ada perintah Allah, perintah Rasul yang jangankan dia tidak mau tunduk, malah diperanginya, malah ditentangnya, dimusuhinya, orang ini dinyatakan murtad di dunia itu, dan dia tidak akan pernah masuk surga. Saya khawatir masalahnya pembahasan macam ini jarang dibedah, jarang dibahas, padahal ini strategis sekali untuk tauhid akhir zaman. Yang dimaksud dengan daurah tauhid itulah mengkaji la ilaha illallah. Ini yang dimaksud. Kenapa la ilaha illallah ini paling ditakuti oleh Firaun? Ketika Musa datang membawa kalimat la ilaha illallah, kepanasan meriang Firaun, siang malam gak bisa tidur. Geram marah Firaun. Namrus juga sakit hati ketika ketika Ibrahim membawa la ilaha, dan bahkan merayu-rayu Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya di Mekah. Dirayunya Nabi Muhammad, silakan deh kalian sholat, kalian puasa, kalian apa saja silakan, kami dukung, tapi tolong hentikan dakwah la ilaha illallah. Nabi Muhammad mengatakan, sorry, saya tidak akan pernah berhenti. Mereka rayu pamannya yang menjadi tulang punggung daripada Nabi Muhammad, Abu Talib. Apa kata Nabi Muhammad kepada Abu Talib? Seandainya mereka letakkan matahari di tangan saya, bulan di tangan kiri saya, ini karena ada tawaran nih, sampaikan pada ponakanmu Muhammad itu, dia itu maunya apa sih? Mau jadi raja? Kami angkat dia raja tertinggi dari seluruh kami di Jazirah Arab ini. Mau istri yang cantik-cantik, kami kumpulkan anak-anak gadis kami yang paling cantik, silakan dia pilih. Mau kaya, kami kumpulkan semua emas kami yang ada, jadi milik dia semua. Tapi tolong hentikan dakwah la ilaha. Ada apa sebenarnya? Kok dakwah la ilaha illallah itu yang paling dibenci? Karena la ilaha illallah itulah sebenarnya yang merubah hidup manusia. Jadi kalau ada istilah revolusi mental, merevolusi mental itu harusnya dari la ilaha illallah, bukan versi yang lain, tapi dari versi tauhid la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kemarin kita menyaksikan bendera tauhid dibakar. Maka saudara-saudaraku,
Walaupun saudara kita kawan-kawan sana mengatakan ini adalah bendera HTI segala macamnya, dibantah oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, bukan, itu bendera bendera tauhid, itu bendera Islam. Ya sudahlah, terlepas daripada konflik ini, akhirnya semua umat Islam yang tidak tahu jadi tahu bahwa induk itulah bendera Islam, bendera tauhid. Tulisannya begini. Ya lebih kurang begitulah, ya kan? Ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang ini ke sana perginya, ke langit, langsung kepada Allah. Hubungan hamba dengan Sang Khalik. Kalau yang ini ke sini perginya. Ya. Hubungan makhluk dengan sesama makhluk. Hablun minallah, hablum minan nas. Pas seperti ini. Paham? Inilah bendera tauhid, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf saudaraku, apabila kita menyaksikan seperti ini, maka saya tanyakan kepada anak muda ini tadi, itu ada di hatimu atau hanya sekedar di baju? Kalau ada di hatimu, buktikan dalam hidupmu. Jadilah dia daging dan darahmu, jadikanlah ia tulang dan nyawamu, jadikanlah dia harga matimu. Engkau tidak akan hidup kecuali dengan ini, dan engkau tidak akan mati kecuali bersama ini, karena inilah yang akan menyelamatkanmu dari neraka, dan hanya inilah yang membawamu menuju surga. Iblis gagal mempertahankan eksistensi la ilaha illallah ini dalam dirinya. Ada satu perintah Allah yang ditolak, ada satu instruksi langit yang dibantah, yang dibenci, yang tidak dipatuhinya. Maka iblis Allah akan nyatakan kafir. Yang menyatakan iblis kafir bukan Zulkifli Muhammad Ali, tetapi Allah Rabbul Ibadah Allah. Apabila ada satu gigi saja yang patah, engkau tidak akan bisa memasuki pintu itu. Pintu itu tidak akan terbuka bagimu. Sekarang masing-masing bawa la ilaha illallah tidak? Menurut saudara-saudara, ada bawa la ilaha illallah tidak? Di hatinya ada bawa tidak? Bawa, yakin? Ada nggak satu di antara perintah Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah yang kita tolak, kita benci? Ada tidak? Kalau tidak, maka Anda jujur, Anda benar, Anda akan masuk surga, Anda akan selamat dari neraka. Tapi kalau ternyata ada satu atau dua atau beberapa perintah Allah, perintah Rasul yang kita tolak, kita benci, apalagi kita musuhi, kita perangi, maka ketahuilah patah-patah sudah gigi-gigi kunci la ilaha illallah itu. Pintu surga buat kita tidak akan terbuka selama-lamanya. Ini penjelasan Syekh Wahab bin Munabbih. Jelas sekali, jelas sekali. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau begitu apa sih makna la ilaha illallah? Nah ini dia daurah tauhid pembahasan kita. Makna la ilaha illallah, tolong ini kalau perlu catat dan rekam baik-baik, nggak apa-apa. Islam dibuka dengan rukunnya yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi begini, ini bahasa Arab loh ya, bukan bahasa Sanskerta, bukan pula bahasa Inggris, apalagi bahasa Jawa. Yap, ini dia. La ilaha illallah. Tidak ada, coba bacakan selama ini yang kita tahu terjemahannya. Tidak ada. Tidak ada. Nah, yang selama ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah, terus Tuhan semesta. Kenapa ilah di sini diartikan Tuhan, Rabb juga diartikan Tuhan? Mbok ya mikir. Ilah itu bahasa Arab apa bahasa Sanskerta? Rabb bil alamin. Rabb itu bahasa Arab apa bahasa Sanskerta? Lalu kenapa dua-duanya diterjemahkan sama? Tuhan. Tolong buka deh, kamus paling tebal di muka bumi ini adalah kamus Arab, judulnya Lisanul Arab. Jadi kamus itu hampir 1 meter panjangnya.
Kamus bahasa paling tebal di dunia adalah bahasa Arab. Judul kamusnya adalah Lisanul Arab, ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Manzur. Setebal ini kamusnya. Coba lihat, lafaz ilah itu artinya apa? Rob itu artinya apa? Kalau diartikan dengan Tuhan, apakah pantas Allah dipanggil dengan Tuhan? Buka kamus bahasa Indonesia. Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu dari bahasa Sanskerta, artinya adalah pemimpin atau ketua para dewa-dewa. Ada dewa air, ada dewa api, ada dewa awan, ada dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa tanah, ada macam-macam, ada dewa petir. Nanti dari sekian banyak dewa-dewa, mana yang paling senior, mana yang paling kuat, mana yang paling hebat, itu yang diangkat menjadi ketuanya, menjadi pemimpinnya. Nah, pemimpin para dewa-dewa ini dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Tuhan. Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Allah itu pemimpin para dewa-dewa? Lalu kok dipanggil Tuhan? Kalau seandainya Allah dikatakan pemimpin para dewa-dewa, berarti Allah salah satu di antara para dewa-dewa. Maka di mana letaknya qul huwallahu? Katakan Allah itu ahad. Ahad. Bahasa Arab satu itu berapa? Siapa bilang ahad? Enggak tahu jangan ngomong. Satu itu bahasa Arab adalah wahid. Dua bahasa Arabnya apa? Isnain. Tiga salasa. Empat arba'ah, khamsah, sittah, sabah, thamaniyah, tis'ah, asyara, ihda asyara, ithnata asyar, dan seterusnya. Jadi satu bahasa Arabnya adalah wahid. Kalau ahad, Masya Allah, Allah memilih qul huwallahu ahad. Ahad itu adalah angka yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Itu ahad. Itu ahad. Maka Allah pilihkan, bukan qul huwallahu wahid, berarti ada yang isnen dong. Ada yang salasah, ada yang arba'ah. Wahad. Oke, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Allah itu cuma satu-satunya. Maka kalau Allah dikatakan salah satu di antara para dewa, berarti sudah bohong ayat qul huwallahu ahad. Betul tidak? Allah bukan dewa dan bukan salah satunya. Kalau ada dewa api, dewa air, dewa, Allah menguasai semuanya, Allah pemilik semuanya, Allah mengendalikan semuanya. Maka berarti Allah tidak pantas dipanggil dengan Tuhan. Maaf ya, kita tidak mau ini polemik juga. Kita tidak mau. Ulama-ulama besar kita sekelas Buya Nasir tadi, sekelas Buya Hamka, Syekh Zarkashi, ulama-ulama kita sebelumnya juga panggil Tuhan kok. Jadi apakah ini kan kita jadikan sebagai bab polemik kita? Tidak. Cuma kalau dalam pengajian sah toh kita sampaikan, sebaiknya kita memanggil Allah dengan nama yang telah Allah ajarkan saja kepada kita. Ya ilahi ya Rabbi. Contohnya ya, daripada kita panggil Allah ya ilahi, wahai Tuhanku, kita panggil begitu. Setelah kita tahu ini rasanya kurang pas Allah, bahkan tidak layak Allah dipanggil Tuhan. Tapi yang sudah untuk orang awam di luar sana, dia mereka memanggil Tuhan nggak apa-apa lah. Yang mereka maksud adalah Allah. Yang mereka maksud bukan mensyirikkan Allah. Yang mereka maksud yang wahidun ahad itu. Ya sudahlah, kita nggak usah polemikkan juga. Setuju? Jadi yang memanggil Allah dengan Tuhan di luar sana yang dia maksud adalah yang ahad ini, ya udah nggak apa-apa. Tuhan sudah menjadi sebuah istilah baru dalam kepala orang Indonesia, orang Melayu. Yang dimaksud adalah Al-Ahadul Ahad, Allah. Ya sudah, nggak usah dipolemikkan. Cuma kalau kita secara pribadi, karena kita sudah ada ilmunya, kita panggillah Allah dengan panggilan yang pas pada tempatnya. Setuju? Setuju. Ya ilahi ya Rabbi. Begitu. Oke? Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kalau begitu, ini bahasa Arab. Di dalam kitab Al-Mustalahatul Arba'ah fil Qur'anil Karim, 4 istilah utama dalam Al-Quran. Ada 4 istilah utama dalam Al-Quran, yaitu istilah ilah, istilah Rabb, istilah ibadah, istilah din. Nah ya, ini 4 istilah ini kata para ulama kita, jika kita tidak memahaminya asli seperti orang Arab asli memahami, kita akan salah memahami Al-Quran. Kita akan salah memahami Al-Quran 30 juz.
Ilah, Rabb, ibadah, din. Ini al-mustalahatul arba'ah al-asasiyah fil Qur'anil Karim. 4 istilah dasar di dalam Al-Quran harus dipahami seperti orang Arab asli memahaminya. Kenapa Bilal bin Rabah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah langsung marah sang majikannya? Kenapa ketika Ammar bin Yasir mengucapkan la ilaha illallah, ayahnya mengucapkan la ilaha illallah, ibunya mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh bapaknya, dibunuh ibunya? Itulah syahid pertama dalam Islam. Hampir saja Ammar juga dibunuh gara-gara la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah menurut versi Arab asli konsekuensinya begitu kokoh dan kuat. Kita nggak ngerti. Kalau diartikan selama ini tidak ada Tuhan selain Allah, ada nggak pengaruhnya di diri hati ini? Lemah, betul? Lemah sekali. Kayak nggak ada pegang apa-apa itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Udah selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kayak nggak ada kekuatan gitu, nggak ada yang mencengkeram, nggak ada yang mampu merubah kalimat itu rasanya. Padahal kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha. Perbaiki terus iman kalian dengan la ilaha illallah, bukan dengan zikirkan la ilaha. Itu hanya sekedar pahala dapat, hanya sekedar pahala dapat. Tapi yang menjadi iman yang segar kembali kalau diingatkan kembali, ini loh la ilaha illallah, inilah dimaksud dengan la ilaha illallah. Lihat, kenapa kita saksikan para syuhada rela sampai dibakar hanya gara-gara la ilaha illallah. Kalau sekarang baru bendera yang dibakar, tapi ini badannya dibakar. Bahkan ada yang antri minta dibakar juga demi la ilaha illallahnya. Dia cemplungkan badannya ke dalam api karena la ilaha illallah. Dipaksa oleh raja, kalian kembali kepada agama lama atau tetap mempertahankan itu kalimat. Apa kata mereka? Dengan kalimat ini kami hidup, dan bersama kalimat ini kami akan rela mati. Seorang ibu menggendong bayinya, bayinya berbicara, "Ma, jangan ragu, Ma, masuklah ke dalam. Kita akan langsung mendapatkan ridho Allah. Kita akan sampai dalam taman surga Allah." Maka mendengarkan si bayi bicara begitu, ibu ini membaca la ilaha illallah, syahid. Ada apa sebenarnya dalam la ilaha illallah? Kok para penguasa-penguasa zalim dan jahat benci betul dengan kalimat la ilaha illallah ini? Begini, pembahasannya begini. La itu artinya adalah ada 3. 1, tidak ada. Ini arti la adalah tidak ada. Nafi, menidakkan, tidak ada. 2 makna la adalah larangan, harus melarang, mencegah, ya. Ada kandungan pencegahan, ya, atau penolakan, cegah, tolak. Makna yang ketiga daripada la ilallah adalah hancurkan, hancurkan, binasakan. Ilah, apa arti ilah dalam bahasa Arab? Sekali lagi, tolong buka kamus Lisanul Arab. Lihat, ilah itu artinya, Masya Allah, al-ma'budu bihaqqin. Ini artinya yang paling berhak diibadahi. Al-ma'budu bihaqqin, yang paling berhak diibadahi hanyalah Allah. Al-ma'budu bihaqqin, yang paling berhak diibadahi. Yang paling berhak, biar saya tulis bahasanya begini, yang paling berhak diibadahi, ibadahi atau disembah, ya, diibadahi. Saya buat tanda kutip, garis, diibadahi atau disembah. Nah, makna ibadah, lihat ini salah satu kata kunci asli, asas dalam Al-Quran. Makna ibadah dalam bahasa Arab itu 2. Camkan ini baik-baik. Ini yang dimaksud ibadah. Yang 2 ini ibadah, makna ibadah yang pertama, 1, paling diikuti ajarannya. Hanya ajarannya saja yang paling diikuti. Paling diikuti ajarannya. Berarti Islam ini saja yang paling diikuti. Ajaran komunis tidak. Ajaran ateis tidak. Ajaran yang lain-lain di luar daripada yang dari Allah, maka tidak akan diikuti. Itu baru la ilaha illallah. Makna yang kedua daripada ibadah, makna yang kedua, dan dua-duanya ini senyawa, ya, tidak boleh dipisah.
yang paling ditaati dan dipatuhi. Yang paling ditaati atau paling dipatuhi hanya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah tidak akan saya ikuti ajaran apapun selain ajaran Allah. Begitu loh artinya. Begitu loh maknanya. Tidak akan saya patuhi siapapun selain hanyalah Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, datang pun Dajjal, dia tidak akan takut pada Dajjal. Dia tidak akan patuh pada Dajjal. Walaupun dia akan dibunuh, dicincang oleh bala tentara Dajjal, silahkan. Saya tidak akan tunduk kepada engkau. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia hanya akan tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dan dia tidak akan menerima ajaran apapun di muka bumi ini kecuali hanyalah ajaran dari Allah. Maka ruh dan inspirasi inilah yang tercantum dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ruh inilah yang ada dalam Pancasila. Para alim ulama kita luar biasa cerdasnya. Ketika mereka menetapkan tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, seluruhnya inspirasinya dari Al-Quran, dari Tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Adi bin Hatim At-Ta'i dengan palang salib yang besar di dada datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengatakan, "Hai Muhammad, saya dengar engkau ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Saya mau uji engkau, tolong jawab pertanyaan saya. Tidak akan ada yang mampu menjawab pertanyaan ini kecuali betul-betul nabi dan rasul. Jika engkau mampu menjawab dengan benar semua pertanyaan saya mengakui engkau sebagai nabi dan rasul, dan saya akan masuk ke dalam agama yang engkau bawa." Kata Rasul, "Ya baik, silakan. Di mana kita ngobrol?" Akhirnya Nabi mengajak ke rumah. Nabi sediakan bantalnya, "Duduklah di sini." Apa kata beliau? "Enggak usah, kita sama-sama tinggi saja duduknya." Lalu dia bertanya, Nabi jawab. Dia bertanya, Nabi jawab. Dia bertanya, Nabi jawab. Terakhir apa kata Adi bin Hatim At-Ta'i? Masya Allah, tidak ada satupun orang yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kecuali hanyalah para nabi dan rasul. Dengan ini saya benar-benar yakin engkau memang rasul yang kami tunggu-tunggu. Maka dia pun mengikrarkan dua kalimat syahadatnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai asyhad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku, kata Rasulullah setelah itu, "Hai Adi, kau sekarang sudah menjadi seorang muslim. Setelah engkau menyatakan la ilaha illallah tadi, jangan pernah engkau menyembah satu orang pun manusia seperti sebelumnya dalam agama lamamu. Kalian menyembah para pendeta, para rahib-rahib, para ahli-ahli agama." Kagetlah Adi bin Hatim At-Ta'i. Apa katanya? "Ma kunna na'buduhum ya Rasul." Mana pernah kami menyembah pendeta? Mana pernah kami menyembah ahli-ahli agama? Mana pernah kami menyembah tokoh-tokoh kami, masyarakat, atau pimpinan-pimpinan kami? Ma kunna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka. Enggak paham Adi, menyembah itu apa sebenarnya artinya. Dalam konteks ini Nabi jelaskan, "Ahallu lakum ma harramallah wa harramu alaikum ma ahallallah fa ata'tumuhum." Hai Adi, guru-guru kalian, pendeta-pendeta kalian, rahib-rahib kalian, ahli-ahli agama kalian, pimpinan-pimpinan kalian menetapkan peraturan, membuat undang-undang yang berselisih, berbeda dengan yang Allah turunkan. Ternyata yang lebih kalian ikuti. Lihat ini, yang lebih kalian ikuti, yang lebih kalian dengar, kalian patuhi adalah yang dari guru kalian, adalah dari rahib kalian, dari pendeta kalian, dari pimpinan kalian, dan kalian tidak mengikuti yang dari Allah. Mereka menidakkan dan mereka melarang apa-apa yang Allah bolehkan. Kalian lebih patuh kepada mereka, guru-guru kalian, pimpinan-pimpinan kalian, daripada mematuhi yang dari Allah.
Allah. Fadal, kalau itu ya Rasulullah memang benar, memang begitu kami di agama kami yang lama. Ini jawaban Adi bin Hatim At-Tai. Maka kata Rasulullah, dengar ini. Fatilka ibadatukum iyyahum. Maka itulah maksudnya kalian sudah menyembah mereka. Itulah maksudnya kata Rasul, kalian sudah menyembah mereka, menyembah guru, menyembah ustadz, menyembah kiai, kalau bahasa kitanya ya, menyembah ulama, menyembah pemimpin, menyembah manusia. Kapan? Ketika sang ustadz, sang kiai, sang guru, sang pemimpin membuat peraturan yang berbeda dengan yang Allah turunkan. Paham sekarang? Itulah ibadah kalian kepada manusia, kata Rasulullah. Oh, pahamlah Adi bin Hatim At-Tai. Oh, iya, paham dia. Masya Allah. Kalau begitu, pantesan ada upaya untuk menghapuskan NKRI, menghapuskan Pancasila di Indonesia yang ajarannya mengajak kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ada ajaran itu. Ajaran itu paham oleh kita siapa? Paham oleh kita siapa? Ngomong. Paham apa tidak? Ajaran apa itu? Ini dia. Kita wajib mengatakan la ilaha illallah, hai komunis. Katakan kepada mereka, kami tidak akan pernah takut kepada kalian, kami tidak akan pernah tunduk kepada kalian, dan kami tidak akan pernah mau mengikuti ajaran kalian. La ilaha illallah, ajaran yang akan kami ikuti sampai mati dalam hidup kami hanyalah yang dari Allah. Kami tidak akan pernah tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Nah ini yang menyebabkan takut Fir'aun, karena Musa mengajak agar loyalitas warga masyarakat luas hanya kepada Allah saja lagi, bukan lagi kepada Fir'aun. Fir'aun ujuk-ujuk datang, umumkan ana rabbukumul a'la, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dikumpulin oleh Fir'aun. Hei Bani Israel, kalian juga dari kabilahku Kipti, kumpul kalian semua. Dengarin ya, jangan ikutin ajaran Musa. Jangan ikutin ajaran Musa. Sayalah kalian yang paling tinggi. Rob di sini kalau penguasa yang berkata berarti aturan yang dia buat. Sayalah sang pembuat aturan, yang aturan saya yang harus lebih tinggi, bukan yang dibawa oleh Musa. Ana rabbukumul a'la. Ini pernyataan Firaun. Mana pernah Firaun mengatakan sayalah Tuhan kalian, sembahlah saya. Yang ada dalam konteks ayat ini adalah makna Rabb. Ana rabbukumul, sayalah pembuat undang-undang dan peraturan yang tertinggi. Maka undang-undang dan aturan yang saya lahirkan, yang saya buat dengan tim saya, ini yang harus dijunjung tinggi. Masya Allah. Antum lihat bagaimana dakwah la ilaha illallah Nabi Musa bisa menghapuskan kerububiyahannya Fir'aun. Paham? Paham apa tidak? Nyambung apa tidak? Jangan sampai saya di satu lembah, antum di lembah yang lain. Saya ngomong maksudnya begini, antum pahamnya entah kemana-mana. Tapi insya Allah paham nih. Nampak wajah-wajahnya wajah paham, ada satu dua yang wajah bingung. Yang wajah bingung minta petunjuk pada Allah. Ya Rabb, cerdaskan hamba, pintarkan hamba, bukakan hati hamba, dan sebagainya. Oke, saudaraku. Nah, kira-kira setelah mendengarkan uraian singkat ini tentang la ilaha illallah, paham tidak kenapa la ilaha illallah ini sangat ditakuti kalau didakwahkan? Paham tidak? Karena la ilaha illallah mengajak sepenuhnya hidup ini hanyalah untuk Allah. Maka hidup kita bukan untuk partai, hidup kita bukan untuk organisasi, hidup kita bukan untuk kelompok, hidup kita bukan untuk bendera, hidup kita bukan untuk tanah air, tapi hidup kita adalah untuk Allah. Qul inna salati, lanjutkan. Ya Allah, merinding saya. Ulang balik dengan suara yang lebih dalam.
hidupku, matiku, seluruh ibadahku, apapun yang ada pada diriku, hanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah sang pencipta, sang penguasa, pemilik langit dan bumi. Begitu. Kalau kita mati demi tanah air karena tanah air kita dijajah, itu bukan karena tanah airnya kita mati, karena Allah mengharamkan kita, tanah air kita satu jengkal pun tidak boleh dikuasai oleh orang kafir. Maka dengan semangat itu, semangat la ilaha illallah, kita bebaskan tanah air kita. Walau hanya satu jengkal, wajib fardu ain bagi warga dan setempat untuk membebaskan kembali tanah itu dari orang kafir. Ya Allah, sekarang 78% tanah Indonesia bukan lagi menjadi milik tanah kita. Ini wajib kita bebaskan. Takbir. Kalau bisa dengan cara aman dulu lah. Mereka beli dulu kan, kita beli lagi. Kita beli lagi. Sehektar demi sehektar. Sampai ribuan hektar, sampai jutaan hektar. Kita bebaskan kembali tanah-tanah kita. Ini tugas presiden ke depan yang sangat berat. Dan warga rakyat Indonesia harus mendukung ini sepenuhnya. Kalau ke depan terpilih, umpamanya presiden pilihan para alim ulama, kalau saya terpilih, tugas terbesarnya adalah seluruh warga dan rakyat Indonesia, walaupun menyumbang dari duit kita masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad, ajak rakyatnya menyumbang, tumbang untuk membebaskan kembali tanah-tanah kita. Karena itu tuntutan la ilaha illallah. Jadi kalau ke depan presiden terpilih mengatakan, ayo kita merdekakan, kita bebaskan kembali tanah-tanah kita, maka sepakat semuanya wajib, walau hanya yang ini 100.000, yang ini 1 juta, yang ini 10 juta, yang ini 500.000, berapa sanggupnya, tabungkan ke negara. Maka negara tidak perlu cari utang yang lain untuk, Masya Allah. Begini Pak, ini tuntutan la ilaha illallah loh, bukan karena tanah airnya, tapi karena Allah mengharamkan tanah Islam dikuasai oleh orang kafir. Disinilah kita mulai paham ya. Ya Allah, begitu dalamnya makna la ilaha illallah. Belum selesai nih, belum selesai. Tolong kembali ulangi. Tidak ada cegah dan tolak. Jadi kalau ada ajaran yang lain, cegah ajaran itu, tolak ajaran itu. Gitu maksudnya ya. Kemudian hancurkan. Kalau ada ajaran yang lain selain ajaran yang dari Allah, tolak ajaran itu dan hancurkan ajaran itu. Itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu dia berpangku tangan ketika ada ajaran yang lain merebak kemana-mana, dan dia diam saja. Maka kata Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya dikerjakan dengan terang-terangan, dia diam saja, syaitanun akhras. Dia adalah setan bisu, kata Rasulullah, setan. Jadi nggak boleh diam, karena tuntutan la ilaha illallah harus cegah, harus tolak. Nah, ini kerjaan TNI yang sangat berat, kerjaan Pak Polisi sangat berat, kerjaan pemerintah. Kita sebagai rakyat dukung mereka. Kalau mereka belum ada ide inspirasi, kita yang masukkan ide dan inspirasi, kita dukung sepenuhnya. Lah kalau kita yang menginginkan, mereka pasti siap menjalankan. Betul Pak? Betul ya Pak ya? Siap, kita juga demikian. Kita tidak bisa andalkan pemerintah. Ya katakan pada mereka, kami maunya begini, kami maunya begini. Cegah dan tolak seluruh ajaran sesat di Indonesia. Begitu loh. Seluruh ajaran sesat, apapun ajaran sesat, aliran sesat, apapun sekte sesat yang ada di Indonesia, cegah. Itu tuntutan la ilaha illallah. Kalau tidak, Anda bohong. Oh, pantesan Firaun meriang mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Pantasan Namrus meriang dan demam mendengarkan dakwah la ilaha illallah. Baik. Terus di sini ada asyhadnya apa tidak? Ada asyhadnya apa tidak? Untuk masuk Islam kan pakai asyhadu. Asyhadu alla. Nah, ini dia yang jadi kunci ternyata. Asyhadu ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Sepakat ya, bahasa Arab. Kita bedah mana asyhad itu apa? Mana asyhad itu apa? Dari syahida yashhadu. Syahida yashhadu. Syahadatan, ya. Asyhad. Selama ini diartikan asyhad itu apa? Ulang balik. Lemes banget. Ulang balik. Cuma itu. Ya kan selama ini cuma itu yang kita dengar kan? Pantas kan nggak ada gigitannya, nggak ada gregetnya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai dah. Nggak ada gregetnya, nggak ada kekuatannya.
Asyhad itu juga bahasa Arab. Asyhad itu artinya adalah ata'ahadu, saya berjanji. Asyhad itu artinya aksim atau ahlif, saya bersumpah. Asyhad itu artinya a'tarifu, saya bersaksi. Nah selama ini kan yang kita ambil cuma paling terakhir aja kan, saya bersaksi. Padahal artinya saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi. Saya menidakkan seluruh yang disembah selain hanya Allah saja yang disembah. Saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi, saya akan cegah, saya akan tolak, saya akan hancurkan semua ajaran apapun selain daripada ajaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini makna asyhadu an la ilaha illallah. Terasa enggak menggigit? Terasa apa tidak? Terasa tidak? Terasa powernya. Ternyata dalam asyhadu an la ilaha illallah adalah makna janji. Saya berjanji. Jangan main-main. Seenaknya saja asyhadu an la ilaha illallah, lalu masuk surga. Buktikan mana dia janjimu, mana sumpahmu bahwa engkau akan menolak, engkau akan mencegah. Makanya seluruh mukmin itu wajib menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Lihat surat Ali Imran ayat 10 ayat 11, bagaimana Allah puji-puji para sahabat karena mereka menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Semua aliran sesat, semua ajaran sesat. Kalau pemerintah ini mau masuk surga, mau membuktikan asyhadu an la ilaha illallahnya, ketika dia masih ada kuku. Jangan udah pensiun baru ngomong. Udah nggak laku tanda tangannya baru semangat. Udah nggak dihargai kata-katanya baru ayo semangat bela Islam segala macamnya. Tapi mumpung masih ada power, masih ada kekuasaan, tanda tangan masih laku, tunjuknya masih dihargai, kata-katanya masih didengar. Ketika itu wujudkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji, aku bersumpah, aku bersaksi, semua aliran sesat selain daripada ajaran yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa malaikat Jibril dari Allah, cuma itu saja. Maka ajaran apapun saja yang bukan dari Rasulullah ditolak. Kalau ada MUI Sumatera Barat menolak Islam Nusantara karena ternyata semangat Islam Nusantara berbeda dengan semangat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Islam Nusantara adalah dalam bentuk keragaman, keselerasian, toleransi yang sesuai dengan inspirasi awal, bukan seperti yang dibahasakan oleh sebagian oknum yang mengatakan seluruh ajaran Islam yang datang dari Arab tidak sesuai dengan kita di Indonesia. Nah ini pemahaman yang jelas menyimpang. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib menolak. Bukan hanya sekedar menolak, sekaligus berjanji bersumpah untuk binasakan, habiskan, sirnakan, putihkan Indonesia dari paham-paham yang tidak benar. Islam yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu adalah orang Arab. Jilbab itu adalah budaya Arab, bukannya dari Islam itu. Jenggot ini adalah budaya Arab, jubah-jubah juga gaya Arab. Maka nama Ahmad nggak boleh lagi, nama John. Lah John itu kan dari Barat. Kenapa dari Barat diterima, dari Islam ditolak? Ada apa masalahnya? James, kenapa James diterima sementara Muhammad ditolak? Ada apa masalahnya? Dosa apa yang dibuat oleh Arab kepada Indonesia ini? Ada tidak? Ya Allah ya Rabbi. Makanya orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jelas dia punya konsekuensi. Punya konsekuensi. Saya rasa setelah mendengarkan ceramah ini baru kita paham, ya Allah ya Rabbi, ternyata hidupku terikat dengan janji dan sumpah kepada Allah bahwa aku siap membela agama Allah. Maka bela Islam, bela Islam, bela Islam adalah konsekuensi la ilaha illallah. Yang tidak mau bela Islam jangan berharap la ilaha illallahnya bisa membuka pintu surga. Ayo, kira-kira ada yang sakit gigi nggak mendengarkan ceramah kayak gini? Kira-kira ada yang meriang tidak mendengarkan ceramah kayak gini? Ada. Seluruh yang merasa kepentingannya akan terganggu akan meriang nih. Kalau keluar mah bagus. Ini yang malah jinnya berganti dengan setan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sudah, sekarang kita bertekad. Asyhadu an la ilaha illallah adalah inspirasi kita di NKRI ini. Asyhadu an la ilaha adalah tauhid kita di NKRI ini.
Asyhadu an la ilaha illallah adalah jiwa kita di NKRI ini. Maka kita tidak rela satupun yang menyimpang, satupun yang sesat, satupun yang mungkar ada di NKRI ini. Kalau ada, konsekuensinya buktikan la ilaha illallahmu, buktikan syahadatmu. Anda muslim? Ya. Anda sudah bersyahadat? Ya. Berarti Anda sudah berjanji, Anda sudah bersumpah bahwa semua kemungkaran yang ada, semua penyimpangan kesesatan yang ada, semua ajaran yang di luar daripada yang telah dipahamkan oleh para alim ulama kepada kita, maka itu bukan ajaran yang harus kita terima, bahkan harus ditolak. Begitu. Walaupun konsekuensinya kita terbunuh gara-gara membuktikan syahadah ini, asyhad ini. Oke, saya bertanya, orang yang mati karena membela asyhadu an la ilallah gelarnya apa? Coba tuh buka mata gede-gede. Asyhad bahasa Arabnya begini kan, asyhadu. Yang terbunuh tadi demi apa namanya? Syahid. Apa enggak ngelihat ini dengan nyata? Asyhad, syahadah. Ya. Jadi orang yang berhak digelari syahid itu adalah orang yang telah membuktikan kebenaran janjinya, orang yang telah membuktikan kebenaran sumpahnya, terbunuh dia dalam rangka pembuktian itu, dialah yang layak disebut dengan syahid. Allah. Baru kita paham sekarang ya. Baru kita paham sekarang. Saya mau syahid, tapi dia lihat pluralisme merebak di Indonesia, sekularisme mewabah di Indonesia, komunisme berkembang biak di Indonesia, dan dia diam aja, yang penting sholat, lalu ingin syahid. Tuh ininya bukan di sini lagi, nah, di sini. Kalau mau syahid, buktikan. Aku berjanji, aku bersumpahnya, buktikan. Ayo. Betul Anda sudah bersyahadat? Betul Anda sudah bersyahadat? Maka pahamkah Anda konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah? Bahwa tidak ada yang satu pun boleh diam, bergeming ketika negeri ini sudah mulai dalam ancaman. Karena konsekuensi asyhad, berjanji, bersumpah untuk menolak, bahkan menghancurkan semua apapun yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memaksa agar dirinya ditaati sementara bukanlah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menolak. Paham? Mudah-mudahan insyaallah ya. Ya Allah ya Rabb, dengan pemahaman begini semoga kaum muslimin beriman dari Sabang sampai Merauke paham kenapa kita harus bela Islam, kenapa kita harus bela NKRI, kenapa kita harus bela Pancasila, kenapa kita harus bela ulama. Paham sekarang ya? Karena ini ternyata konsekuensi dari la ilaha. Kalau udah kayak gini nih, datang pun Dajjal, insya Allah iman kita sudah aman dah. Kalau udah kayak gini konsekuensinya, insya Allah semoga Allah lindungi kita dari ketemu dengan Dajjal, amin. Jangan sampai ketemu Dajjal minta selfie pula nanti, minta tangan Dajjal ya. Justru hancurkan Dajjal, perangi Dajjal, musuhi Dajjal ya. Walaupun kita harus terbunuh dalam rangka mempertahankan la ilaha illallah kita. Semoga paham. Jadi ini baru asyhadu an la ilaha illallah. Ini baru ketika Anda membawa bendera tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kemana-mana, tolong jiwai kembali. Harusnya dengan air mata Anda memegang bendera itu, la ilaha illallah, di bawah payung ini aku hidup, dan dengan payung ini aku akan diresmikan menjadi ahli surga. Tanpa payung ini, payung la ilaha illallah, aku tidak akan pernah menjadi ahli surga. Dan dengan payung ini aku akan bela negara ini. Dengan payung ini aku akan bersama-sama menyelamatkan negara ini. Dengan semangat la ilaha illallah. Ini dia muslim sejati. Dengan semangat la ilaha illallah, bela agama. Dengan semangat la ilaha illallah, bela NKRI. Dengan semangat la ilaha illallah, bela ulama. Takbir. Sekarang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan sembarangan. Walaupun ini menjadi logo politik sekarang, tapi ini bukan sembarangan. La ilaha illallah ke atas, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kepada sesama manusia. Allah takdirkan arahnya ke sini.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sama-sama. Acungkan tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menggemakan suara. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah Masjid Baitul Ma'mur menggemakan dengan iman, dengan ilmu. Kalau selama ini ya Allah kami hanya sekedar tahu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka mulai hari ini kami paham bahwa kami sebenarnya telah mengikat janji dengan Engkau. Kami telah bersumpah kepadamu, kami bersaksi bahwa kami menolak seluruh apapun yang disembah kecuali hanyalah Engkau. Kami berjanji, kami bersumpah, kami bersaksi, kami akan berantas, kami akan basmi semua kesesatan apapun, semua penyimpangan apapun, semua kezaliman apapun di muka bumi ya Allah. Hanyalah keadilan-Mu yang wajib tegak dan wujud di bumi NKRI kami ini. Kami berjanji, kami bersumpah dengan daging dan darah, dengan nyawa kami ke hadapan-Mu ya Allah. Kami akan bela agama-Mu, kami bela NKRI ini ya Allah, sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ulangi balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ke depan butuh pembuktian lagi. Buktikan supaya kita juga diberi gelar oleh Allah syahid, karena kita tewas, karena kita terbunuh, karena kita meninggal dalam rangka membuktikan asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, ini fase keempat, fase terakhir. Sebentar lagi kata Rasulullah, seluruh muka bumi, bila tanda-tanda yang tadi telah terjadi, seluruh muka bumi, seluruh negeri dan negara akan terlibat dalam perang tauhid. Perang tauhid sampai kepada meneteskan darah-darah dan nyawa kita, termasuk NKRI yang tercipta. Ke depan, membela NKRI bukan tugas TNI saja, bukan tugas Polri saja, bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita semuanya, tugas seluruh santri, tugas seluruh ulama, tugas seluruh orang Islam untuk menyelamatkan NKRI, menyelamatkan Indonesia di masa depan adalah orang-orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kita bergerak siang dan malam, mencurahkan semua harta kita, mencurahkan semua pemikiran dan keahlian kita untuk perang ekonomi, perang budaya, perang ideologi, perang pendidikan, perang politik. Kita harus menang dalam setiap peperangan ini. Kalau dengan semangat la ilaha illallah, insya Allah kita akan menang. Dengan roh la ilaha illallah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meninggal di antara kita, mungkin karena diculik, mungkin karena terbunuh dan sebagainya, maka dialah syahid itu. Dan untuknya surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Masya Allah, ibarat Allah yang kami muliakan. Semoga Allah cintai kita semua. Semoga Allah muliakan kita semua. Maka suatu ketika iblis datang kepada Musa alaihissalam. Iblis datang kepada Musa. Apa kata iblis? Musa, saya adalah iblis. Oh, langsung naik temperamen Musa. Tahu aja lah Nabi Musa kan, memang temperamental orangnya. Nabi Musa itu kalau mukul orang mati di tempat, Pak. Sekali pukul mati. Bukan knock out lagi, bukan KO lagi, tapi memang langsung dead. Nabi Musa alaihissalam itu pernah didatangi malaikat maut dengan mata yang tajam melihat ke arah Nabi Musa. Nabi Musa kan paling pantang dilihat macam itu. Apaan lo? Ngeliat gua. Saya malaikat maut katanya. Ngaku-ngaku malaikat maut lo, dipukul oleh Nabi Musa. Karena dia malaikat kan nggak mati kan. Tapi lepas ininya Pak. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Lepaslah gerahamnya ini, bergelantungan. Bergelantung begini. Larilah malaikat maut dan kembali ke sisi Allah. Engkau utus saya kepada orang yang tidak menginginkan kematian dan dirusaknya wajah saya, kata malaikat maut. Maka kata Rasulullah, Allah perbaiki kembali bentuk malaikat maut. Lalu dikasih tanda khusus bahwa dia memang malaikat maut.
Datang lagi dia kepada Nabi Musa, jangan pukul lagi saya. Nih tanda resmi saya memang dari Allah. Cuma Nabi Musa dari kalangan makhluk Allah yang pernah mukul malaikat maut. Kalau gitu kita tahu ya kualitas pukulan Nabi Musa ya. Malaikat mautnya digebukin sama dia, Pak. Oke. Nabi Musa didatang iblis. Ketika dia ngaku iblis, nggak tanggung-tanggung marahnya Musa alaihissalam. Hampir langsung dikonoknya, Pak. Kalau kata orang Curug Bengkulu, dikonok. Hampir langsung dipukul mati oleh Musa. Lalu katanya, tahan Musa, tahan. Saya datang kemari mau taubat kepada Allah. Si iblis minta mau taubat, Iblis mau taubat. Kira-kira Allah terima nggak tobatnya? Kira-kira Allah terima tidak tobatnya? Kok berani bilang enggak? Tapi saya malu, kata iblis. Musa, engkau kan juru bicara antara bumi dengan langit. Engkau kan kalimullah, tolong sampaikan pada Allah, saya pengen tobat, diterima enggak? Kata iblis. Allah mau nggak kembalikan semua hak-hak lama saya sebagai hambanya? Ya, Allah kira putihkan nggak saya? Lalu apa kata Musa? Baik, kamu tunggu di sini. Biar saya bermunajat kepada Allah. Nanti apa jawabannya saya sampaikan pada kamu. Menunggulah iblis di luar. Nabi Musa pun masuk. Maka Nabi Musa mulai bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini tolong baca nanti dalam buku Talbis Iblis. Ya, baca dalam buku Talbis Iblis. Yang terjemah bahasa Indonesianya adalah Perangkap Iblis. Allah berfirman kepada Musa, Musa, katakan pada iblis, aku terima taubatnya. Yang bilang tidak tadi, oleh hadis ini diluruskan. Ya, katakan pada iblis, aku terima taubatnya. Aku putihkan dosa-dosanya. Masya Allah, iblis aja taubat mau Allah terima, apalagi kita. Jadi kalau ada ketemu penjahat, sejahat apapun dia, peluang taubatnya itu selalu ada loh. Jangan pernah orang yang masih hidup dengan segala kejahatannya kita katakan tuh ahli neraka, tuh masuk neraka tuh. Nggak boleh begitu. Harapkan yang baik, semoga dia taubat. Iblis saja mau taubat diterima Allah. Oke, katakan pada iblis, hai Musa, aku terima taubatnya. Aku putihkan masa lalunya dan aku kembalikan posisi dan derajatnya. Tapi syaratnya ada. Katakan pada iblis, dulu dia belum patuh kepada satu perintahku, yaitu sujud kepada Adam. Sekarang katakan pada iblis agar iblis pergi ke kuburan Adam. Dia sudah tahu di mana tempatnya tuh. Lalu sujudlah di kuburan Adam kepada Adam. Baik ya Allah. Keluarlah Musa berjumpa dengan iblis. Apa kata Musa? Iblis, iya, gimana Musa? Congratulations for you. Selamat. Allah mengatakan menerima taubatmu jika engkau taubat kepada Allah. Oh iya? Iya. Terus gimana Musa? Terus apa lagi? Allah akan putihkan semua dosa-dosa masa lalumu, sebanyak apapun dosamu. Are you sure? Serius kamu Musa? Iya. Terus apa lagi ya Musa? Allah katakan posisi dan derajatmu dulu akan dikembalikan seperti semula bila engkau memang benar-benar taubat. Senangnya minta ampun. Tapi kata Musa, tapinya apa? Tapi Allah firmankan, dulu engkau menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sekarang Allah ingin tuntut agar engkau rehab kembali penolakanmu itu. Laksanakan perintah Allah yang lama. Sujudlah kepada kuburan Adam. Walaupun Adamnya sudah mati, kan gak begitu malu kamu kan? Tinggal hanya ke kuburannya saja sujud lagi. Apa kata iblis? Hidup aja Adam saya gak mau sujud kepadanya, apalagi udah mati, sorry. Biar gak jadi Coba lihat, ini sombong apa bukan? Yang perintahkan Allah. Kalau pengen taubat diterima. Jadi ini maksud saya,
Berkaitan dengan la ilaha illallah ini ada sambungannya nih, jelas ada sambungannya. Makanya di awal pembicaraan kita tentang iblis, lalu masuk kepada tauhid dan kita tutup lagi dengan iblis supaya kita paham. Lalu apa kata iblis kepada Musa alaihissalam? Hai Musa, karena engkau sudah menolong saya dan sudah berhasil, saya sebenarnya sangat gembira, tetapi saya juga kecewa karena ternyata Allah belum berubah. Jadi iblis ini mencoba memaksa Allah agar sesuaikan dengan seleranya, kan begitu kan? Mencoba memaksa syariat agar disesuaikan dengan keindonesiaannya, yang nggak bisa. Yang benar itu adalah Indonesia disyariatkan, bukan syariat diindonesiakan. Harusnya kan begitu. Saya kecewa. Udahlah Musa, karena kamu sudah nolong saya tadi, saya beberkan sebuah rahasia besar. Kalau bukan kepadamu, saya tidak akan pernah mau sampaikan ini. Hai Musa, anak cucu Adam ada dalam kekuasaan saya dalam 3 keadaan. Anak cucu Adam ada dalam kekuasaan saya dalam 3 keadaan. Jika ia ada di salah satu kekuasaan itu, pasti manusia itu sudah menjadi milik saya. Dalam kuasa saya, 1, orang yang sedang marah lalu dia perturutkan amarahnya, maka saya sudah ada di dalam darahnya, saya sudah sampai ke ubun-ubunnya, dan akalnya sudah dalam kuasa saya. Awas. Makanya Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 133-134, menahan marah salah satu syarat menjadi ahli surga. Emosi hanya pada tempat-tempat yang diizinkan saja kita wajib emosi. Ketika Al-Quran diejek, ketika Islam dihina, kita emosi. Ketika istri kita dipermalukan, kita emosi. Itu diperintahkan Allah. Selebih daripada itu, maka emosi wajib ditahan. Orang yang paling kuat kata Rasul bukan orang yang bisa mengalahkan lawan dengan menggulatnya, memata-matahkannya, tapi orang yang paling kuat adalah bisa mengalahkan setan. Ketika setan itu ada di dalam darahnya dan dia tahan amarahnya, maka lumpuh-lumpuhlah setan itu, patah-patahlah setan itu. Itulah orang yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, hai Musa, kata iblis, seseorang yang sedang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, saya kuasai orang itu. Ini kepastian dari iblis ya. Siapa yang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya? Sekarang berdua-duaan sudah luas lagi caranya dengan HP. Hai, udah makan belum? Halo Hani. Lagi ngapain say? Bini tidak. Siapa-siapa juga bukan tidak. Itu khalwat. Saya kuasai dia, kata setan, kata iblis ya. Maka apalagi berdua-dua secara fisik di tempat gelap remang-remang, ngapain? Setan itu menguasai mereka itu. Yang kedua, artinya pantas Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati, dan HP ini berselancar di dunia maya dengan wanita bukan mahram dan laki-laki bukan mahram, itu termasuk pintu zina. Jangan dekati. Main HP boleh, tapi bukan dengan lawan jenis. Sesama jenis silahkan, tetapi jangan yang macam-macam juga. Ya. Yang ketiga, kata iblis kepada Nabi Musa, seseorang yang akan pergi berangkat berjihad, saya akan pengaruhi isi kepalanya, saya akan goda dia sejadi-jadinya. Ketika mau berangkat jihad itu godanya besar. Jihad untuk bela Islam, jihad untuk politik, jihad untuk ekonomi, semuanya digoda oleh Allah sejadi-jadinya. Tapi kalau dia ikhlas dan dia berkorban dengan semua apa yang ada, maka dia lumpuhkan aku, dia kalahkan aku. Begitu caranya. Oke, sekarang pernyataan ingin taubat ini. Siapa-siapa yang terlanjur di masa lalu sudah salah la ilaha illallahnya, ternyata pekerjaannya selama ini menjadi ilah. Ternyata menjadi ilah itu cukup banyak ya. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, sudah banyak menjadi ilah kita selama ini. Pertama, Allah sebutkan ilah kita selama ini adalah surat At-Taubah ayat 25. Ini ilah kita selama ini, tandingan bagi Allah. Yaitu At-Taubah surat 9 ayat ada 8. Buka itu kembali. Kemudian ilah kita. Jadi ini ada 8 ilah, 8 sesembahan kita selain Allah. Termasuk di situ bapak kita, emak kita, anak kita,
istri kita, pekerjaan kita, rumah kita, bisnis kita, harta kita, ya, ini sering menjadi ilah. Kalau kita katakan la ilaha illallah, ternyata kita lebih mencintai salah satu dari yang 8 ini daripada Allah, daripada panggilan Allah. Hayya 'alal jihad, mari bela Islam, mari bela NKRI, mari bela agama, mari bela negara. Ada orang yang malah dirayu oleh bininya, bang, di rumah aja lah bang. Akhirnya dia nurut, padahal Islam sedang memerlukannya. Padahal negara sedang genting memerlukannya. Dia di rumah di bawah ketiak bininya. Sudah batal itu la ilaha illallahnya. Apalagi lari. Lari daripada medan tempur. Islam sedang memerlukannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsunya. Hawa nafsu. Ya, Toba 24. Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengangkat hawa nafsunya sebagai yang disembahnya? Dia lebih patuh kepada hawa nafsunya. Dia lebih dengarkan hawa nafsunya. Udah jelas dilarang oleh Allah, ini jangan dibuat ya, ini jangan didekati ya. Ternyata hawa nafsunya menyuruh, ayo, ini enak, ini asik, ini paling menarik. Kapan lagi, cuma ini kesempatan. Lalu dia patuhi hawa nafsunya. Ketika itu dia sudah mengilahkan hawa nafsunya. Manakah dia la ilaha illallahnya? Ya, tolong buka ini. Yang sering dijadikan ilah berikutnya adalah guru. Guru, tokoh masyarakat, pemimpin. Surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, ada orang yang pada hari kiamat dibolak-balikkan dia di dalam neraka. Lalu mereka meratap dalam tangisan. Dia berkata kepada Allah, dulu kami telah menjadikan guru-guru kami, ulama-ulama kami, pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami yang kami ikuti selain daripada Rasul. Yang kami ikuti. Awas, makna ilah kan yang ikuti. Jadi Ustadz, Kiai, Guru, Habib yang mengajarkan ajaran berbeda dengan ajaran Islam. Kalau ada ya, kalau ada. Kalau dalam bahasa Rasul kepada Adi bin Hatim tadi adalah kepada pendeta, kepada tokoh-tokoh, dan kepada para cendekiawan. Nah, kalau ada orang lebih mengikuti ajaran yang dibawa oleh manusia, ajakan yang diajak oleh manusia, manusia itu adalah pemimpin, manusia itu adalah guru dan ustadz. Sementara ajarannya, ajakannya berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, jelas orang ini sudah mengangkat ilah selain daripada Allah, mengangkat ilah yang lain selain daripada Allah. Jadi kalau saya ucapkan la ilaha illallah, harusnya murni dong. Seluruh ajaran siapapun yang mengajak, kiai apa, habib apa, ustadz apa, pemimpin yang mana mengajak, tapi beda dengan isi Islam, beda dengan Al-Quran dan Sunnah, katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Begitu, paham sekarang? Oke, begitu. Ilah-ilah ini harus dipatahkan semua. Jadi ini adalah pemimpin, guru, tokoh-tokoh, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa jadi ilah kita selain daripada Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilah yang lain apa? Ilah yang lain adalah seluruh isme-isme. Seluruh isme-isme. Komunisme, ateisme, kapitalisme, sosialisme, sekularisme, ya? Semua yang sifatnya isme-isme. Maka ini adalah ilah-ilah zaman sekarang. Awas, la ilaha asyhadu, aku berjanji, aku bersumpah, aku bersaksi bahwa aku menolak, aku menidakkan, aku berjanji, bersumpah untuk menghancurkan seluruh isme-isme yang ada di Indonesia ini, kecuali yang hanya dari Allah. Ustaz, hati-hati Ustaz. Indonesia ini kan ada Kristen, Indonesia ini kan ada Hindu, ada Buddha. Apakah mau dihancurkan Ustaz? Ini kan la ilaha illallah Ustaz. Ini kan la ilaha illallah Ustaz. Kalau dihancurkan, maka kami bergerak sekarang Ustaz. Jangan masuk perangkap. Ketika para ulama kita sudah menelurkan pemikiran yang menjadi kesepakatan bersama, agama apapun yang disahkan di negara ini, dilindungi di negara ini, maka Islam
akan melindunginya, akan menjaganya. Bukan mengatakan agama itu benar, tidak sama sekali. Karena mengatakan agama yang lain selain daripada Islam benar, maka orang ini murtad. Ya, mengatakan ajaran atau agama selain daripada Islam adalah benar, maka orang ini murtad, kafir. Inilah pemahaman pluralisme. Salah satu produk Islam Nusantara adalah membenarkan semua ajaran yang lain selain daripada ajaran Islam. Ini yang betul-betul dibantah dan ditolak menurut ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah. Sudah final. Inna dina indallahil, yang paling benar di sisi Allah, yang Allah terima cumalah agama Islam. Oh, kalau Hindu ada di Indonesia, Buddha ada di Indonesia, Kristen ada di Indonesia, silakan, dilindungi oleh undang-undang, dijaga, dan Islam juga tidak akan mengganggu. Tapi kalau berani mengatakan bahwa agama yang lain benar, maka orang yang mengatakannya lepas syahadatnya, batal 2 kalimat syahadatnya ini. Tolong nanti buka di YouTube siapapun yang ceramah tentang 10 pembatal syahadat. Siapapun ulamanya, baik ulama dalam atau luar negeri, 10 pembatal syahadat. Saya berharap betul, tolong dengarkan ceramah ini. Penting di akhir zaman ini, 10 pembatal syahadat. Artinya iman orang ini hapus menurut Allah, walaupun dia sangat banyak ibadahnya, tetapi karena mengerjakan salah satu atau jangan-jangan beberapa di antara 10 pembatal syahadat ini, maka batalah syahadatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong dengarkan ceramahnya nanti atau buka di Google 10 pembatal syahadat. Tolong buka. Semua buku-buku tauhid akan memuat 10 pembatal syahadat. Ya, ini kewajiban saudara-saudara semua. Kewajiban bapak-bapak bawa istrinya, buka. Buka buku-buku tauhid yang mana? Apakah oleh Syekh Saleh Fauzan? Apakah oleh Syekh Utsaimin? Apakah oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Apakah oleh Ibnu Taimiyah? Siapa saja? Silakan buka. Pasti ada ajaran yang disebutkan situ 10 pembatal syahadat. Dan ini penting saudaraku. Ini sangat penting.